Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita boleh dapat bersama sekali lagi berkumpul memuji Tuhan. Haleluya. Ya, ini minggu yang kelima. Kita mengucap syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk masuk ke minggu yang kelima ya. Jarang-jarang ada di dalam tahun ini, tapi ini minggu yang kelima ini semua oleh Tuhan anugerah. Kita akan mulakan ibadah. Siapkan hati kita, siapkan pribadi kita. Kita mau menghadap Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa.
menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Penuhi setiap kami, bakar hati kami Bapa, supaya kami boleh membawa persembahan yang berbau hati dan berkenan di mata Engkau. Haleluya. Penuhi hati kami, biar kami dikuasai, ditenggelamkan dalam Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari jemaat, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih kita kepada Dia. Hari-hari yang lalu kita alami, kita diperbolehkan, kita dipermalukan.
Bagi hati Tuhan yang mengasihi, kita belajar mengasihi seperti mana Dia. Mari buka hati kita untuk Tuhan terus jaga dengan lebih banyak. Izinkan Tuhan untuk bekerja dalam pribadi. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Hati kami yang haus untuk berdoa. Hati kami yang haus untuk mendengar, untuk mengerti isi hati. Dewa daripada firman-Mu yang Kau tetapkan untuk kami hari ini. Kami buka supaya kami lebih mengenal apa yang ada dalam hati. Terima kasih Yesus. Yesus.
Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan. Shalom. Ada sudah di dalam Ibu? Amin ya, puji Tuhan. Selamat datang kembali ke rumah Tuhan. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membahas firman Tuhan mengenai menang atas tipu muslihat iblis. Sekali lagi, menang atas tipu muslihat iblis. Sebagaimana yang kita mengetahui ya, kenapa kita jatuh ke dalam dosa? Kenapa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Inilah asal mulanya, saudara. Karena tertipu dengan tipu muslihat iblis. Ya. Orang kalau tertipu, orang kalau inilah asal mulanya. Orang kalau tertipu dia akan melakukan segala sesuatu yang dia anggap benar, tetapi ternyata itu adalah salah. Ya. Kenapa kita harus menangkap tipu muslihat iblis? Ya, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh tertipu dengan tipu muslihat iblis. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa asal mula manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu penyebabnya adalah karena dia tertipu dengan tipu daya iblis tadi. Ya. Nah, mari kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 1. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dalam Hitungan ketiga. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Ya, dalam Hitungan ketiga belum ya, sorry. Dalam tempat Kejadian pasal ketiga ayat yang pertama. Saudara, Kejadian ada di Perjanjian Lama, mencari di Perjanjian Baru, saudara. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Bagi yang bisa membaca, kita baca bersama-sama. Bagi yang tidak bisa, silakan mendengarkan saja. Oke? Amin? Haleluya. Kita akan baca bersama-sama Kejadian 3 ayat 1. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sampai di situ aja ya. Kita duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Dosa banyak-banyak nanti jatuh. Ya, jadi inilah asal mulanya si iblis itu datang dan memanipulasi pikiran manusia. Pada mulanya itu, pada dasarnya manusia itu tidak mengenal dosa. Mereka diperintahkan Tuhan untuk mengelola semua yang ada di taman itu. Tetapi ternyata datang si iblis. Ya, kita semua tahu cerita ini ya, mungkin dari sekolah minggu kita sering dengar cerita ini. Tetapi ada hal penting yang kita bisa pelajari, ada hal penting yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan ini agar kita juga waspada terhadap tipu muslihat iblis. Dan sana dikatakan bahwa iblis itu memanipulasi manusia yang pada saat itu yaitu Adam dan Hawa. Mereka pada saat itu ada di taman Eden, datang si iblis, dia bilang sana bahwa tentulah Allah berfirman semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan, bukan ya. Nah, di sana sudah jelas ya. Padahal firman Tuhan mengatakan Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa itu boleh memakan semua pohon, semua buah-buahan yang ada di taman itu, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ya. Tetapi iblis memutar balikan fakta itu. Kita kalau perhatikan baik-baik di dalam ayat ini, iblis bilang semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Padahal perintah Tuhan kan boleh makan semua, boleh bebas, hanya kecuali dua pohon itu saja, dua pohon. Tetapi firman Tuhan, kita iblis memutar balikan fakta itu. Inilah tipu daya iblis, inilah tipu muslihat saudara. Kalau kita tidak hati-hati saudara, terkadang kita bisa tertipu juga dengan tipu muslihat iblis. Nah, inilah yang memanipulasi pikiran si Hawa tadi sehingga dia tertipu saudara. Ya, kita katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan mereka diciptakan dengan begitu sempurna saudara, tetapi
Mereka ditempatkan, mereka diberikan tanggung jawab yang sangat besar. Mereka dipercayakan segala sesuatu, Tuhan berikan semuanya kepada mereka, tetapi mereka tidak mampu untuk mengelola semuanya itu karena mereka tertipu. Si Hawa memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk mendengarkan perkataan si iblis tadi. Sehingga apa saudara? Dia tertipu dengan tipu muslihatnya. Seolah-olah iblis itu mau menanyakan bahwa Tuhan itu gak baik, Tuhan itu jahat, Tuhan itu pelit, sehingga dia tidak memberikan buah-buahan yang ada di taman ini. Padahal di firman-Nya sebelumnya Tuhan berbicara bahwa semua pohon di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang dua tadi. Tapi iblis bilang semua pohon di taman ini jangan kamu makan. Dia ingin mengetes kepercayaan si Hawa tadi, saudara. Dia ingin menanyakan bahwa seolah-olah Tuhan itu jahat, Tuhan itu pelit, dia tidak mau memberikan semuanya kepada Adam dan Hawa. Sanalah asal mulanya Hawa membuka hatinya, Hawa membuka pikirannya untuk menerima, untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan si iblis ini, saudara. Ya. Jadi daripada ini ada dua hal penting yang kita bisa belajar dari kisah Adam dan Hawa. Mereka tertipu, mereka jatuh ke dalam dosa. Ada dua hal yang paling penting yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama, kita mesti mengenal Allah yang baik benar, saudara. Ini adalah kunci, ini adalah kekuatan kita sebagai orang-orang percaya, agar kita tidak mudah tertipu dengan tipu muslihat iblis, agar kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa yang sama, jatuh di dalam kehidupan kita yang tidak benar, saudara, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, kita mesti mengenal Tuhan Allah kita dengan benar. Ya. Adam dan Hawa, kenapa mereka jatuh dalam dosa? Boleh dilanjutkan slide-nya. Kenapa mereka jatuh ke dalam dosa, saudara? Karena mereka tidak mengenali Tuhan mereka, mengenali Allah yang sudah memberikan perintah kepada mereka dengan tidak benar, ya. Nah, ini kita lihat, sebenarnya Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, saudara. Ia penuh dengan kemurahan dan kebajikan. Dia memberikan segalanya, memberikan semua tanggung jawabnya kepada Adam dan Hawa. Bahkan dia menciptakan mereka serupa dengan dirinya. Dia menciptakan manusia itu segambar dengan dirinya. Dia menciptakan manusia itu spesial daripada makhluk hidup yang lainnya. Inilah Allah. Allah yang penuh dengan kasih. Karena kasih itulah pada akhirnya, saudara, dia mencari manusia, saudara. Ketika manusia itu melakukan kejahatannya, melanggar perintah Tuhan, apa yang terjadi? Mereka takut, ya. Mereka takut karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan tadi. Kenapa mereka ketika melanggar perintah Tuhan, lalu datang kepada Tuhan meminta ampun, Tuhan kami sudah melanggar perintah Tuhan, kami meminta ampun, kami bersalah, mereka tidak mau mengakui itu di hadapan Tuhan. Tetapi mereka malah bersembunyi, ya. Mereka lari dari hadapan Tuhan, mereka bersembunyi sehingga Tuhanlah yang mencari mereka. Ya, ini adalah gambaran bagaimana kasih Tuhan itu yang tunjukkan sejak mulanya sudah ditunjukkan di Taman Eden. Ya. Ketika manusia itu sudah berdosa, di sanalah dia mencari manusia. Dia mencari, katanya, Adam, di manakah kamu? Ketika dia menemukan Adam dan Hawa, lalu dia bertanya, kenapa kalian melanggar perintah Tuhan? Inilah wujud daripada kasih Allah itu. Dia sendirilah yang mencari manusia, saudara. Ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, mereka takut untuk berjumpa dengan Tuhan, mereka bersembunyi. Kemudian Tuhan itu datang menjumpai mereka, mencari mereka. Karena Tuhan itu sudah tahu, saudara, mereka sudah melanggar perintahnya. Tapi oleh karena kasihnya, dia berinisiatif untuk mencari Adam dan Hawa. Ketika dia menemukan mereka, saudara, apa yang dia lakukan? Dia memberikan juga keadilan, hukuman untuk mereka. Ya, walaupun mereka sudah melanggar perintah Tuhan, kasih Tuhan itu masih berlanjut di dalam Kejadian 3 ayat 21. Saya akan bacakan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan manusia itu untuk manusia itu dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya. Inilah kasih Tuhan, saudara. Di sana ada korban, ada darah yang dicurahkan, ada binatang yang disembelih, saudara. Ini semua adalah gambaran bagaimana Tuhan itu akan mengutus anaknya yang tunggal, mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menebus manusia. Ini adalah gambaran yang Tuhan berikan. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, ada darah yang harus dicurahkan,
Tuhan mencari mereka, Tuhan membuatkan baju, pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan sana kita bisa melihat bagaimana Allah itu sudah menunjukkan kasih-Nya begitu besar, saudara. Sampai-sampai di perjanjian baru Tuhan mengutus Tuhan Yesus untuk menyembuhkan, untuk memulihkan manusia, untuk membebaskan kita dari setiap belah dosa, saudara. Di dalam Yohanes 3:16 dikatakan bagaimana karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya. Supaya setiap kita, saudara, yang sudah diciptakan dengan sempurna, saudara, Tuhan tidak ingin kita itu binasa dengan sia-sia, binasa hanya oleh karena tertipu dengan iblis, saudara. Amin. Haleluya. Jadi, saudara, inilah tipu muslihat iblis. Kita mesti mengenal Allah kita dengan benar. Allah itu Allah yang kasih, saudara. Terkadang ini sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam kehidupan kita mungkin ada ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tidak benar, ketika kita melakukan kesalahan mungkin, ya, dosa yang begitu besar, karena kita tidak berani untuk datang kepada Tuhan, ya. Karena hati kita itu tertuduh, saudara. Kita tidak berani untuk datang ke gereja, datang ibadah pun merasa, waduh, aku ini orang berdosa, tidak mau aku ke gereja. Mungkin kita merasa, wah, banyak kali kesalahan aku ini, tidak layak aku ke gereja. Banyak orang seperti itu, saudara, dan banyak juga yang saya temui dalam pelayanan juga orang-orang seperti itu, saudara. Mereka merasa kalau di gereja itu hanya untuk orang-orang benar, ya, hanya untuk orang-orang yang sudah kudus, hanya untuk orang-orang yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata firman Tuhan mengajarkan kita yang mesti mencari Tuhan ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mencari Tuhan, meminta pengampunan sama Tuhan, meminta pemulihan sama Tuhan. Justru dalam keadaan seperti itu kita harus mencari Tuhan. Mungkin kita yang sudah ada di dalam Tuhan, kita juga tidak terlepas dari kesalahan, ya. Kita juga tidak terlepas dari dosa, saudara. Oleh karena itu mesti setiap hari kita mesti datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan kita yang tidak benar dan tetap ada di dalam Tuhan. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, hasil usaha kita tidak akan mampu menyelamatkan kita. Amin. Yang pertama kita harus ingat Allah itu kasih. Yang kedua, selain Allah itu adalah kasih, Allah juga adil, ya. Setiap perbuatan kita ada konsekuensinya. Setiap tindakan kita ada konsekuensinya, saudara. Allah itu juga adil. Yang mana setiap perbuatan kita harus diadili, mendapat konsekuensi yang sempurna. Jadi keadilan, berbicara tentang keadilan, saudara, keadilan ini hanya keadilan yang benar, yang sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan, ya. Kalau di dunia mungkin kita merasakan tidak diperlakukan dengan adil, mungkin berat sebelah, saudara, timbangannya, ya. Tetapi di dalam Allah pengadilan itu sempurna, saudara. Allah, karena Allah itu sendiri Dia adalah adil. Ya. Oleh karena itu Dia mengadili setiap manusia sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Inilah konsekuensi akibat yang diterima oleh Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat 15 sampai 19. Di sanalah Tuhan memberikan hukuman konsekuensi daripada perbuatan mereka. Kepada ular Dia katakan, kamu akan berjalan dengan perutmu. Sampai sekarang ular tidak punya kaki, ya. Kalau ada yang pernah lihat ular punya kaki, itu berarti ada dalam begini. Ada kepada perempuan Dia katakan, kamu akan melahirkan dengan susah payah, dengan sakit. Dan sampai sekarang ibu-ibu yang pernah merasakan hal-hal itu, ya, katanya kalau melahirkan anak-anak itu taruhannya adalah nyawa, ya, antara hidup dan mati. Nah, itulah konsekuensi yang didapatkan dari akibat dosa. Dan untuk laki-laki, kalau kamu bekerja keras, oleh karena itulah seorang laki-laki selalu bekerja keras, ya, mencari nafkah untuk keluarganya. Ya, itu adalah konsekuensi daripada hukuman, daripada dosa itu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adil. Dia selain mengasihi dalam waktu yang sama, juga Dia mengadili, saudara. Dia memberikan hukuman konsekuensi yang sama. Ketika Dia mengatakan semuanya itu, akhirnya Tuhan membuatkan pakaian kepada mereka dan Tuhan mengusir mereka dari kamar itu. Nah, ini adalah kepribadian Allah itu, saudara. Kita harus mengenal Dia sehingga kita tidak mudah tertipu dengan kemuslihannya. Dan yang bagian kedua, saudara, yang pertama tadi kita mesti mengenal diri kita, ya. Pertama mengenal Tuhan dengan benar.
Seperti Tuhan Yesus katakan, setiap domba pasti mengenal suara gembalanya. Ya, Tuhan adalah gembala kita ya. Kalau kita mengenal suara gembala kita akan mengikuti setiap jalan-jalan Tuhan. Ya, Gembala itulah yang memelihara setiap jiwa kita, yang memelihara kehidupan kita sehingga kita tidak mudah dibawa keluar oleh penyamuk atau pencuri, saudara. Ya. Jadi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, tentu kita tidak akan mudah tertipu. Amin. Jadi mari kita mengenali Tuhan kita. Bukan hanya sekedar tahu, ya kalau tahu pasti semua orang tahu Tuhan itu siapa, Allah itu siapa. Tetapi kalau kita mengetahui Allah itu dengan benar, mengenal dirinya dengan benar, kita mengenal Tuhan dan juga Allah juga mengenal kita, saudara. Saya akan kasih contoh mungkin seperti kita dengan seorang, kalau di sini bilangnya apa? Kalau seperti presiden itu Perdana Menteri ya. Nah, Perdana Menteri semua tahu, Bapak itu pasti tahu Perdana Menteri di sini, Malaysia punya. Kita semua tahu Perdana Menteri itu siapa. Tapi kalau ketika kita datang ke tempat beliau, hanya karena kita sudah mengetahui beliau ya, kita bilang, aku tahu Perdana Menteri itu siapa, dari mana dia, aku tahu namanya siapa. Kita datang mungkin ke kantornya, ke office dia, kita tahu masuk. Kita nggak akan diterima, saudara. Malah ditolak ya, karena kita dipikir siapa orang datang itu menjumpai orang sebesar dia. Karena apa, saudara? Karena dia tidak mengetahui kita, karena dia tidak mengenal kita, saudara. Karena kita tidak memiliki pengenalan secara pribadi. Kita hanya sekedar tahu kalau dia itu adalah menteri kita, tapi dia tahu nggak sama kita, saudara? Nggak tahu kan? Maka kita akan dibawa di sana, saudara. Oleh karena itu, kenapa Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi bagi kita, bagi setiap mereka yang melakukan perintahnya dengan setia, mereka itulah yang akan diterima di surga. Amin. Seperti yang Bapak Ibu saudara di tempat ini adalah orang yang setia di dalam Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang selalu bersekutu, yang selalu ingin mengenal pribadi Tuhan itu, maka kita juga akan diterima dengan Tuhan. Amin. Dan inilah pengenalan kita harus ditingkatkan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan kita yang selalu datang berdoa kepada Tuhan, selalu yang melakukan pelayanan untuk Tuhan, yang selalu berseru kepada Tuhan yang sudah tahu nama, hanya sekedar tahu, tetapi tidak mengenalinya secara pribadi, saudara. Tidak mengenalinya dengan benar. Ya, kita harus pastikan bahwa Tuhan juga mengenal suara kita ya. Gimana kalau kita tidak pernah berdoa, lalu tiba-tiba kita mau datang kepada Tuhan? Gak mungkin kan? Ketika Tuhan dengar suara kita, suara siapa Tuhan? Pasti ditolak, saudara. Seperti contoh tadi, ketika kita mau datang kepada menteri, saudara Perdana Menteri, karena dia tidak mengenal kita, maka dia akan menolak kita. Kalau kita mengenal dia mengenal kita, maka dia juga akan menerima kita. Demikianlah halnya kehidupan kita dengan Tuhan, kita harus mengenal Tuhan, dan Tuhan juga harus mengenal kita, saudara. Ini adalah kunci yang pertama, untuk menjaga kehidupan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dibawa oleh tipu muslihat iblis. Oke, yang kedua, mengenali diri dengan benar. Ini ada bagian kedua. Ada yang tidak kenal dirinya di sini? Cuma pasti tahu ya. Kalau lupa diri berarti ada sesuatu, saudara. Ya, kita tahu, kita mengenali diri kita itu siapa. Kita kalau di dalam sebelum berangkat ke gereja sudah bercermin ya. Berganti. Artinya bahwa kita mengenali diri kita ya. Kita sudah tahu bentuk rambut kita, hidung kita dari mana, telinga kita dari mana ya. Nah, itulah mengenali diri kita. Tapi lebih daripada itu, saudara, kita harus sadar bahwa kita ini diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Kenapa orang-orang kadang sering kehilangan jati dirinya? Kadang orang stres, orang gila, saudara. Karena dia tidak mengenali bahwa dirinya itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Kenapa orang yang tadinya hidungnya mungkin, saya tidak menyebut siapa, hidungnya agak pendek, tapi tiba-tiba mungkin kita lihat, udah panjang aja hidungnya itu kan. Mungkin ada yang pipinya kurus, tapi tiba-tiba besar aja pipinya, atau yang udah besar tapi tiba-tiba udah kurus, saudara paham ya? Banyak sekarang orang melakukan operasi plastik ya, di dalam tubuh manusia itu banyak. Artinya apa, saudara? Mereka tidak sadar bahwa kita ini diciptakan begitu sempurna, begitu
baik serupa segambar dengan diri Allah itu sendiri. Sehingga kadang orang manusia tidak puas dengan ciptaannya, tidak puas dengan dirinya, dengan kehidupannya, sehingga dia ingin mengubah kehidupannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ternyata saudara, padahal Tuhan itu sudah menciptakan manusia itu begitu sempurna. Ya, di dalam Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, disinilah iblis itu memanipulasi, iblis itu membohongi Hawa dan Adam. Kita akan melihat di mana dia membohongi mereka. Ya, di ayat yang ke-6, pasal 3 ayat yang ke-6, Kejadian pasal 3 ayat ke-6, saya akan bacakan. Tetapi di ayat yang ke-5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini kata iblis, saudara. Ketika si Hawa bilang, semua pohon di taman ini boleh kamu makan kecuali hanya 2 pohon itu ya, tentang kehidupan, pengetahuan yang baik dan benar. Tetapi iblis bilang, Tuhan itu membohongi kalian, Tuhan itu tidak benar. Dia mengatakan itu supaya kalian jangan jadi seperti dia, jangan jadi sama seperti dia. Jadi sanalah Hawa tertipu, saudara. Sehingga dia oh iya ya, cobalah biar kalau makan buah ini pasti dia akan jadi seperti Allah. Padahal saudara, sebelumnya Tuhan sudah menciptakan dia sesuai dengan gambar diri Allah sendiri. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu sudah mirip, sudah sesuai, sudah serupa dengan Allah, saudara. Dia ingin menjadi sama seperti Allah. Dia tidak sadar. Di sini dikatakan lalu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya diciptakan jalan dan perempuan. Jadi apa yang kurang, saudara? Itu terkadang manusia itu tidak puas dengan apa yang dia miliki, saudara. Inilah awal mulanya manusia itu jatuh dalam dosa. Begitu juga dengan Lucifer, saudara. Dia ingin menyamai dirinya dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menolak dia, saudara, melepaskan dia. Dan ini kalau kita tidak mengenal pribadi dan kehidupan kita bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang sudah diciptakan begitu benar, begitu mulianya kehidupan kita ini, kita tidak akan mudah tertipu, saudara. Si Hawa tadi tertipu, kenapa? Karena dia tidak mengenali dirinya dengan benar, bahwa dirinya itu memang sudah serupa dengan Allah. Ngapain lagi dia harus makan buah itu, ya kan? Kalau dia tidak berpikir begitu, saudara, dia akan menang. Tetapi karena dia berpikir bahwa dia tidak mengenal dirinya dengan benar, bahwa dirinya itu sudah diciptakan dengan sempurna, akhirnya, saudara, iblis menipu dia, katanya, kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Ternyata firman-Nya sudah jelas ya. Padahal firman-Nya sudah jelas, mereka itu sudah serupa dengan Allah, diciptakan serupa. Semua tanggung jawab, otoritas, kuasa sudah diberikan kepada mereka. Tapi dia tidak sadar itu, saudara. Berikutnya, saudara, kita diberi kuasa, saudara. Mereka diberikan kuasa, otoritas penuh. Semua buah-buahan, semua ciptaan yang ada di bumi diberikan kuasa kepada mereka, pada Adam dan Hawa, agar mereka yang mengelola semuanya itu. Di taman itu semua diberikan kuasa kepada mereka agar mereka mengelola. Tuhan memberikan kuasa kepada kita, saudara, untuk mengelola bumi ini, saudara. Tuhan juga berfirman di dalam Perjanjian Baru ketika Yesus mengajar bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah mengatakan kita percaya Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan pribadi kita, artinya kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Dan kuasa itu terkadang kita memberikan kesempatan kepada iblis, artinya bahwa kita menaklukkan diri kita. Kita sengaja menaklukkan diri kita di bawah kekuasaan iblis, saudara. Kenapa kita sering tertipu? Karena iblis itu, saudara, sering dia tidak akan memaksa kita karena kita memiliki kuasa yang lebih besar daripada dia. Amin. Hanya dia itu selalu memberikan tawaran-tawarannya, seperti promosi barang jualan itu. Kalau saudara lihat di iklan TV ya, ada yang jual kosmetik, wah kalau pakai ini kulit semua jadi putih gitu ya. Nah, tiba-tiba kita pakai kok nggak jadi putih-putih gitu ya. itu promosi, saudara. Orang suka cepat membeli
agar cepat laku barang-barang jualannya, saudara. Itulah pekerjaan iblis, saudara. Dia selalu mempromosikan, kalau kamu melakukan ini pasti jago, pasti keren, melakukan dosa pasti kelihatannya mantap gitu ya. Itu kelihatannya baik, nampaknya baik, tetapi di sanalah kesempatan, di sanalah tipu muslihatnya. Dia ingin menjebak kita, ingin membawa kita untuk melanggar perintah Tuhan, akhirnya jatuh dalam dosa, saudara. Ini adalah pekerjaan iblis. Ya, ternyata kita sudah diberikan kuasa itu. Jadi terkadang walaupun kita sudah punya kuasa, tapi karena kita melihat wah tawaran ini lebih menarik ya, lebih bagus, yang lebih menggoda hati ya, akhirnya kita melepaskan kekuasaan pemerintah yang Tuhan sudah kasih, kita tundukkan diri kita kepada kekuasaan iblis. Kita berikan kuasa itu kepada iblis, saudara. Akhirnya kita jatuh dalam dosa, sebagaimana yang dilakukan oleh Hawa dan Adam. Dan yang ketiga, kita mesti menjaga kehidupan kita, memperlengkapi hidup kita ini dengan senjata kita. Amin ya. Ini adalah senjata kita melawan iblis. Nah, kalau dalam dunia peperang di dunia militer, saudara, orang kalau mau berperang, dia harus siap senjatanya, siap perisainya, harus siap. Amin ya. Sebagai orang percaya kita, apa perlengkapan senjata kita? Senjata kita, perlengkapan kita agar kita bisa melawan tipu muslihat iblis, yaitu adalah firman Tuhan itu sendiri. Perlengkapi firman itu dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, saudara, kita tidak akan mudah tertipu. Ya, karena firman itu yang akan mengajari setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus, dia juga mengalami hal yang sama. Ketika dia dibaptis, ketika dia dibawa oleh Roh Kudus di padang gurunnya, di sanalah iblis mencobai dia. Iblis bilang apa? Yang pertama, ketika dia berpuasa 30 hari, iblis bilang, udahlah, buat aja batu menjadi roti supaya kau makan gitu ya. Kira-kira gitu lah. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah, saudara. Apa yang Yesus katakan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dituliskan di dalam perjanjian lama. Artinya apa? Kalau ada firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, kita akan mempergunakan firman Tuhan itu sebagai senjata kita ketika ada godaan, ada kesempatan untuk melakukan dosa. Firman itu yang akan menyebut kita, yang akan kita pergunakan untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, iblis bilang, buat aja roti itu, batu itu menjadi roti. Tuhan Yesus bisa nggak buat itu, saudara? Bisa ya. Dia sangat bisa untuk melakukan itu, tetapi dia tidak mau tunduk di bawah perintah iblis. Dia tahu tujuannya apa, misi dia apa, dia ingin melakukan perintah Allah yang ada di surga ya. Sehingga dia tidak mau tunduk hanya gara-gara perintah si iblis tadi, seolah-olah dia menantang ya. Oh Tuhan kok nggak bisa buat batu jadi roti itu. Tetapi dia karena Tuhan Yesus dia tahu tujuan dia apa, dia tidak mau tunduk di bawah kekuasaan iblis sehingga dia melawan katanya. Dia tidak mau melakukan itu. Yang kedua, tawaran lagi datang. Dia bilang semua kekuasaan, semua otoritas akan diberikan kepada Yesus kalau dia sujud kepada si iblis tadi. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu harus menyembah kepada Allah. Terus ketiga lagi, iblis mencoba dia, jatuhkan dirimu dari atas jadi itu supaya yang malaikat akan datang untuk apa? Untuk melindungi kau. Jadi setiap perkataan yang keluar daripada Tuhan Yesus pada saat itu semuanya adalah firman Tuhan. Semua ada tertulis di dalam perjanjian lama, saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam Lukas 4, Matius 4 itu semua ada tertulis, saudara. Jadi Tuhan Yesus dia bisa menang atas tipu muslihat iblis tadi, tipu daya iblis tadi, semua karena dia ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan itu di dalam dirinya. Amin, saudara. Kita akan menang kalau firman itu ada di dalam kehidupan kita. Isilah kehidupan kita, perlengkapi hidup kita dengan firman Tuhan. Ini dia katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya kenakan seluruh firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menang sebagaimana Tuhan Yesus dia menang atas tipu muslihat iblis tadi, saudara. Dia tidak tunduk, seolah-olah semuanya itu benar, seolah-olah semuanya itu wah kelihatannya bagus, saudara. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Nah, inilah pelajarannya, saudara. Ketika kita ada kesempatan untuk melakukan dosa, tapi kita tidak melakukan,
Di sanalah kemenangan kita atas tipu musnah itu, saudara. Ketika kita ada kesempatan dan ada kuasa ya. Kalau kita punya kesempatan tetapi tidak punya kuasa, karena tidak mampu, saudara. Seperti orang lain tidak mampu melawan ketika seseorang menyakiti hati kita ya. Udahlah, Tuhan aja lah yang balas. Padahal dalam hati kita itu ingin balas ya. Tapi karena kita tidak punya kuasa, sehingga kita memberikan kesempatan kepada Tuhan, saudara. Tapi kalau di dalam kita juga punya kesempatan, kita juga punya kuasa untuk melakukan kejahatan itu, tetapi di sana kita lebih memilih untuk menahan diri, lebih memilih untuk tidak tunduk di dalam hati itu, lebih memilih untuk mengampuni seseorang, untuk melakukan kebaikan. Di sana lagi kemenangan kita, saudara. Itulah yang Yesus lakukan ya. Dia punya kesempatan, dia punya kuasa untuk melakukan semuanya itu, saudara. Tetapi dia tidak melakukan itu. Karena dia tahu firman Tuhan. Karena dia tahu apa tujuan Tuhan, tujuan Allah di dalam kehidupannya. Apa tugas dia ada di dunia ini, saudara. Saudara, tugas kita apa ketika kita hidup di dunia ini, saudara? Ya, itu menyenangkan hati Tuhan ya. Memuliakan nama Tuhan. Itulah tugas kita, saudara. Nah, tidak ada lain, saudara. Kita kemarin sudah diperingatkan dengan khotbah dulu kemarin. Kita mesti memiliki hati sebagai hamba, artinya kita melayani Allah kita menyenangkan hati Tuhan kita, menyenangkan hati Allah kita. Itulah tugas kita, saudara. Itulah menjadi tujuan utama kita ketika kita hidup di dunia ini. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk menyenangkan hati orang, menyenangkan hati iblis, saudara, menyenangkan hati diri sendiri. Tetapi tujuan utama kita adalah menyenangkan hati Tuhan kita. Karena kita ini adalah hamba-hambanya. Amin. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Kita sudah diberikan segalanya, diberikan kuasa, diberikan otoritas kepada kita. Kita pergunakan semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terakhir, mari kita mempersiapkan diri kita, memperlengkapi hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan di dalam dirinya, dia tidak akan goyah, saudara. Tidak akan goyah dalam hidupnya. Seperti firman Tuhan katakan, Yesus, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu dan di atas dasar yang kuat, dia tidak akan pernah goyah. Walaupun ada masalah, ada kesulitan dalam kehidupan kita, pasti ada pergumulan yang sangat berat mungkin. Tetapi kalau ada firman Tuhan, saudara, kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita tahu diri kita siapa, kita tahu Tuhan kita siapa, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena itu mari kita muliakan, menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan. Kalau kita berpuji yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman-Mu Bapa pada pagi hari ini. Kudus kita tanpa dengan penuh keterbatasan menyampaikan semuanya ini. Tapi sungguh percaya Bapa, Engkau akan selalu mengajar. Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, yang akan mendidik kami, yang akan menuntun setiap kami, agar kami selalu mengenali Engkau dengan benar-benar, mengenali diri kami bahwa kita ini, bahwa kehidupan kami ini adalah ciptaan-Mu yang sempurna, yang sudah diberikan kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Ajari kami untuk memperlengkapi seluruh hidup kami, Tuhan, dengan firman-Mu, agar kami tidak mudah jatuh dalam dosa, saudara. Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur biarlah firman ini benar-benar hidup dalam kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga kami juga melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, saudara. Tuhan, kami bersyukur atas setiap firman Tuhan pada hari ini. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat firman-Mu tetap hidup dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kita bagi kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, setiap firman yang Tuhan siapkan untuk kita itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan untuk setiap pribadi. Untuk diambil itu dari sebagai sebuah benih, boleh memberikan kita pertumbuhan. Oke, jadi seterusnya kita akan mengambil uang persembahan. Saya akan ikuti kita dalam doa. Persiapkan, ada envelope disediakan di sana yang warna putih, yang persepuluhan itu ada berwarna merah. Dan kita mau kembalikan ke Tuhan, masukkan uang di sana dan akan dimasukkan di dalam kotak. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan dan Bapa kami yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan
Sebab Engkau Allah sumber segalanya bagi kami, sumber kekayaan yang kami terima. Terima kasih Bapa, apa yang kami terima, apa yang kami nikmati hari ini, itu semua oleh kerana anugerah-Mu, Engkau percayakan bagi kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan kerana Engkau mempercayakan kami untuk menjadi pengelola. Apa yang ada dalam tangan kami adalah apa yang Engkau percayakan untuk kami kelola. Ajar kami terus menerus Tuhan, supaya kami terus menjadi pengelola yang baik untuk mengatur semua keuangan kami yang Tuhan percayakan. Hari ini Tuhan, kami mau mengambil bahagian di dalam memberikan uang kami, mengembalikan apa yang perlu kami kembalikan untuk digunakan pakai untuk memperkembangkan kerajaan Allah di tempat ini. Melalui semua keuangan ini Bapa, kami berdoa supaya jiwa-jiwa boleh dibawa untuk mengenal Allah dengan lebih dekat, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui semua penggunaan keuangan ini. Dan kami berdoa yang menguruskannya juga Tuhan akan diberikan hikmat untuk mengelolakan keuangan ini dengan cara yang Tuhan perkenankan. Terima kasih Bapa, berkati setiap yang memberi, supaya kami terus memberi dengan sukacita untuk memberi nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, boleh saya persilakan untuk kita masukkan, dan kita akan mendengar beberapa pengumuman lepas ini. Oke, terima kasih untuk setiap yang sudah memberi. Kita sekarang, sebelum itu saya mau mengalu-alukan bagi rekan-rekan kita yang pertama kali bersama kita hari ini. Sebagai saya ada di sana, boleh kita bagi, boleh berdiri, mungkin berdiri. Oke, selamat datang kita ucapkan ini pasangan suami istri, Johari dengan istri dia, kepada SD. Kita senang untuk boleh bersama kita, dan kita senang hati supaya pada minggu-minggu ke depan mereka juga terus bergabung bersama kita di sini ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, mari kita lihat pengumuman yang ada di depan. Yang pertama, oke, ini maklumat untuk kita semua bahwa logo dan nama gereja kita akan kita tukar pada minggu depan ya, pada bulan 11. Kita tidak lagi menggunakan Bethany Church Malaysia, tetapi bukan kepada Bethel Church of Malaysia. Nama dengan logo ini akan berubah, tetapi kita tetap dipanggil BCM ya, sebab Bethel Church of Malaysia cuma tukar Bethany saja. Jadi semua di negara di mana-mana cabangnya ada, kita akan menggunakan nama yang sama, itu Gereja Bethel. Kalau di Indonesia, Gereja Bethel Indonesia, kalau di Malaysia Bethel Church of Malaysia. Oke, kalau orang tanya kita lepas ini, kamu dari gereja mana? Kami dari gereja Bethel, atau boleh bagi BCM. Oke, sudah tukar nama. Bukan kamu dulu Bethany kan? Ya sama, cuma kami sekarang tukar nama ke gereja Bethel. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah dari Kuching. Mereka ada ulang tahun yang ke-18, akan diadakan pada November 11, 17 hari Jumaat. Dan kita akan dilayani oleh Pendeta Ruben Adi, dan juga ada mereka pencetak sebesar orang mengenal pribadi-pribadinya. Jadi boleh hadir bersama, dan siapa yang hadir boleh inform, sebab mereka perlu datang. Dan kita dari Miri siapa yang hadir, jadi kalau perlu, kalau ada yang hadir boleh beritahu saya, mau punya plan supaya kita boleh maklumkan kepada. Oke, itu yang. Dan selepas ini minggu lepas kita ada perbincangan, dan hari ini kita sambung lagi. Tapi hari ini kita fokus untuk membincangkan satu topik tentang Christmas kita saja. Jadi JK lepas ini kita ada perjumpaan sebentar. Oke. Next, ini di peringkat Miri akan ada Christmas Parade. Dan kita tahu ini kan setiap tahun dibuat, dan kita juga ada di dalam komite itu, Pak Emit. Saya ada dalam itu, tapi Pak Emit yang selalu ikut dalam meeting. Dan ini information akan ada pada hari Sabtu 2 Disember nanti akan ada Christmas Parade, lokasi di Miri City Fan, dan dia punya tema, dan inilah nanti kita akan terus menerus info di dalam grup ya, 2 hari bulan kita akan ikut serta di dalam perarakan ini. Okay? Nanti detailnya nanti kita akan maklumkan dari semasa ke semasa apa yang perlu kita buat, macam mana. Cuma maklumkan awal. Dan kemudian ayah ada ini Youth Fellowship Gau. Semalam mereka ada
sendiri. Jadi ada beberapa yang akan mereka fungsikan. Jadi kita mohon supaya muda-mudi yang ada di sini boleh join rekan-rekan lain untuk terus bergabung bersama muda-mudi, dan apa-apa yang kamu perlu informasikan, ada Gabriel di sini, boleh kontak dia, ketua youth kita di sini ya. Oke, jadi ada video yang mereka mau fungsikan, kita saksikan bersama-sama. Selepas itu nanti kita akan ada doa manfaat dan doa pemberkatan. Itu judulnya nasihat bagi pemuda-pemudi. Ini pun tidak makan saja. Kita tadi makan. Walaupun di dalam perjanjian lama dikatakan itu babi makanan haram, tetapi di dalam Tuhan Yesus semuanya diperbolehkan untuk makan. Tetapi tidak semuanya berguna bagi tubuh kita. Itu kata Paulus. Tahun jemaat Tuhan, kita akan masuk doa syafaat kita dan terus ke doa pemberkatan nanti. Kita mau ambil perhatian ya. Dalam doa syafaat kita nanti kita akan sentuh mengenai perang di Israel dengan Hamas. Yang terbaru dimaklumkan pada kita adalah mangsa rakyat Israel yang meninggal dunia adalah 1.400, rakyat Palestina yang meninggal dunia 7.326, dan mangsa orang Israel yang cedera adalah 5.431, dan rakyat Palestina yang cedera ialah 18.000
1967 yang mana tempat tinggal mereka terpaksa ditinggalkan. Bagi orang Israel ialah 250.000 orang, dan bagi orang Palestina yang terpaksa meninggalkan tempat mereka di Gaza 1,4 juta orang, dan angka ini terus bertambah. Dan pemimpin-pemimpin berbagai negara dan termasuk negara kita pun mengeluarkan kenyataan yang lebih kepada berpihak dan berkuat. Tapi kita sebagai orang Kristen harus fokus kepada kecintaan sesama manusia, keamanan dan kemanusiaan, dan berdoa untuk campur tangan. Ya, sebab di kedua negara ini ada juga saudara seiman, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dulu. Ya, dan sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu yang terakhir. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Bapa di sorga, karena kasih karunia-Mu Tuhan, maka kami dapat hidup sampai hari ini. Karena kasih karunia-Mu sahaja Tuhan. Oleh itu Bapa, kami rindu untuk menaikkan segala pujian dan hormat kami hanya kepada-Mu saja. Dengan kesempatan pada hari ini, hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, pada hari Minggu ini, pada hari Ahad ini, Bapa, kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di muka bumi ini seperti di sorga, khususnya di kawasan kami di Bandaraya Miri ini, di mana Engkau tempatkan kami sebagai gereja Bethel, sebagai Bethel Church of Malaysia di Miri ini. Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Kami sihatkan salam untuk bahagian Miri, untuk Bandaraya Miri, untuk Sarawak, untuk Malaysia, dan juga untuk seluruh bumi ini. Haleluya. Bapa, Engkau Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau Tuhan yang berdaulat. Engkau Tuhan Alfa dan Omega. Engkau lah yang awal dan yang akhir. Dan seluruh kehidupan ini, seluruh sistem kehidupan ini, seluruhnya tercakup di dalam nama ketuhanan-Mu, kedaulatan-Mu, bahwa Engkaulah Tuhan Alfa dan Omega. Dan Engkau mengerti, Engkau tahu apa yang berlaku saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk konflik yang ada di Timur Tengah antara Israel dan Hamas ini. Dan kami tahu bahwa semakin ramai mangsa peperangan ini, Tuhan Yesus. Kami sebagai
anak-anak-Mu, kami sebagai orang yang percaya, yang berpegang kepada firman-Mu, kami tahu asal usulnya, kami tahu kesudahannya, kami tahu nubuatan-nubuatan tentang Israel ini sampai ke akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Oleh itu Bapa, selama kami masih hidup dalam dunia ini Tuhan, dalam keadaan yang tidak menentu ini, Bapa kami berdoa supaya warna sebenar kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang memamerkan Kristus, yang penuh dengan kasih sayang, yang rindu akan keamanan, yang mengajar kami untuk jangan membunuh antara satu sama lain, yang mengajar kami untuk hanya cintakan Tuhan dan cintakan sesama manusia. Saat ini Tuhan Yesus kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan Yesus untuk semua. Tidak kira mereka Israel, tidak kira mereka adalah golongan Hamas, tidak kira mereka adalah Palestina, orang Arab, bahkan warga negara lain yang berada di kawasan, di negara, di wilayah yang sedang bergolak ini. Bapak itu Tuhan yang berkuasa di atas semuanya ini. Engkau Tuhan yang masih tetap in control of the whole situation Tuhan. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat-tempat yang bergolak dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa campur tangan Tuhan bahwa akan ada, bahkan sudah ada bantuan kemanusiaan untuk keperluan makanan dan air, bahkan perubatan supaya bantuan ini Tuhan Yesus tidak akan di-hijack pada golongan-golongan, kumpulan-kumpulan yang tidak bertanggung jawab Tuhan, tetapi untuk sasaran yang sebenar-benarnya. Haleluya. Bapak kami berdoa untuk negara-negara di seluruh dunia ini yang sedang berpihak, yang sedang menyokong dan berpihak-pihak Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus, jamah hati pemimpin-pemimpin negara-negara ini Tuhan, supaya mereka akan melihat bahwa kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan yang paling besar di atas semuanya ini. Haleluya. Bahwa jika semuanya ini adalah karena ketentuan Tuhan, siapakah yang dapat melawan Tuhan? Dan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, supaya jangan ada kedagingan yang menguasai pemimpin-pemimpin ini, tetapi dengan hati yang tenang memutuskan yang terbaik, dan juga dengan penuh hikmat pertolongan daripada Tuhan, dengan takut kepada Tuhan untuk memutuskan yang terbaik dengan prinsip bahwa kami harus saling mengasihi antara satu sama lain, saling mengasihi sesama manusia, tidak mengira warna kulit, tidak mengira apa agama dan asal usul. Selagi ia manusia, selagi ia adalah manusia yang harus mengenal Injil, yang harus mengenal Tuhan Yesus, yang harus bertobat di hadapan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar semuanya ini juga pendirian kami tentang Engkau, pendirian kami tentang firman-Mu dan kebenaran-Mu ini juga akan diterjemahkan dalam setiap respon kami secara pribadi, bahkan dimanapun level kami, dalam jawatan kami di dalam masyarakat, jawatan kami dalam organisasi yang ada Tuhan, supaya ia akan mengeluarkan warna dan juga nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam Kristus. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Supaya kami tidak terjebak dengan apapun pandangan manusia yang penuh dengan kedagingan, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan perpecahan, yang penuh dengan ambisi yang tidak akan habis-habisan Bapak. Tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat, yang mengerti yang apa yang sedang berlaku, dan kami berdoa untuk hikmat dan juga pewahyuan daripada Tuhan untuk campur tangan dan juga untuk menyatakan ini dalam hati pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Kami berdoa selalu untuk negara Malaysia ini, kami berdoa untuk isu ini juga, supaya isu ini ditangani oleh negara kami, khususnya pemimpin-pemimpin yang ada pada kerajaan pada hari ini, bermula dari Perdana Menteri kami, kabinet-kabinetnya yang membuat keputusan supaya Tuhan dia tidak akan membawa porak-poranda dalam negara ini,
Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus supaya pemimpin-pemimpin ini, khususnya pemimpin utama negara kami sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa dia menyokong terang-terangan Palestina dan juga Hamas ini Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan yang bertahan, yang mengubah hati pemimpin seperti ini Bapak. Haleluya. Dan begitu juga pemimpin yang lainnya Bapak. Dan sebab kerinduan kami Tuhan Yesus sebagai negara yang berkecuali, yang menjadi anggota kepada negara-negara berkecuali, supaya bersifat berkecuali. Tuhan, Engkau mengerti kelemahan kami. Tuhan, Engkau mengerti emosi kami. Tuhan, kami berdoa campur tangan Tuhan di atas semua yang pemimpin-pemimpin kami lakukan. Dan begitu juga rakyat yang seluruhnya yang meresponi dengan berbagai cara dan berbagai rupa Tuhan Yesus, supaya akhirnya Bapa dalam security and order Tuhan, supaya akan ada kawalan, ada ketenangan, ada keamanan. Sebab kerinduan kami Tuhan Yesus, biar ada kebebasan untuk bersuara, biar ada kebebasan untuk beragama, tapi di atas semuanya itu Tuhan Yesus, kami rindu supaya semuanya berjalan dengan terkawal di bawah kawalan yang baik, sehingga setiap orang Tuhan Yesus akan ada ruang yang tidak akan dihimpit oleh orang yang lebih kuat, tetapi semuanya mendapat tempat dalam negara yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Haleluya. Terutamanya kami sebagai golongan minoriti Tuhan Yesus berdoa supaya campur tangan Tuhan, supaya kami belajar untuk hanya mendengar suara Tuhan, belajar untuk mengawal diri, belajar untuk melakukan sesuai dengan karakter Kristus dalam menghadapi situasi seperti ini. Haleluya. Oleh itu Bapak, kami juga berdoa agar apapun tindakan di pihak kerajaan kami, Bapak, kami berdoa supaya berkat Tuhan tetap untuk negara ini. Walaupun kutukan dan kutukan terus menerus ke atas Israel Tuhan, kami berdoa Bapak, kami sebagai anak-anak-Mu di negara ini tetap memberkati Israel, berdoa untuk Israel, berdoa untuk keamanan, berdoa juga untuk Hamas supaya mereka berubah hati untuk mengasihi manusia, berdoa untuk rakyat Palestina, ada anak-anak-Mu di sana Tuhan Yesus, untuk mereka mengalami campur tangan Tuhan di saat-saat yang sukar ini. Haleluya. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan atas kami di Malaysia yang sangat aktif meresponi dan memberi reaksi pada pergolakan yang berlaku, supaya akhirnya Tuhan, Injil Kerajaan Allah diberitakan, supaya orang akan mengerti di sebalik semua konflik ini Tuhan, semuanya sudah tercatat di dalam firman-Mu, dan manusia akan mengerti, dan manusia akan melihat kepada kekuasaan Tuhan yang berdaulat. Inilah Injil Kerajaan Allah yang diberitakan sampai ke seluruh bumi sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami yang Tuhan sudah amanahkan buat kami untuk kami melayani bersama melalui gereja Bethel ini. Kami berdoa untuk pemimpin utama kami Bapak, bermula dari ketua umum kami Pak Robin Adi, Tuhan berkati keluarganya, pelayanannya dengan luar biasa. Begitu juga dengan Pak Niko, istri anaknya semua, Engkau berkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Begitu juga dengan Pak Irwan, Tuhan campur tangan dalam setiap aspek pelayanan yang dilakukan. Istri dan anaknya diberkati. Haleluya. Begitu juga Tuhan dengan Pak Sedang, istri dan anaknya. Haleluya. Tuhan berkati semua kepala-kepala misi yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan untuk datang dan memberkati kami di Sarawak ini, di Rayun Community, bahkan di seluruh Malaysia ini. Oh Tuhan, Engkau campur tangan menjadikan semua urusan mereka untuk keluar masuk Sarawak ini dengan teratur, dengan baiknya. Haleluya. Bapa, kami mengasihi Engkau, kami mengasihi antara satu sama lain. Dan kami berdoa untuk gereja di BCM ini,
diberkati, dan semua bapak-bapak di sini diberkati dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ibu-ibu diberkati, anak-anak yang ada bersama mereka, yang tidak ada bersama mereka, tetap di dalam naungan kasih Bapa. Haleluya. Dan sehingga Tuhan Yesus, agenda kerajaan Allah untuk gereja ini akan terlaksana melalui komitmen kami bersikap hati hamba, bersikap tidak ada halangan, tidak ada elemen-elemen perkauman, tidak ada elemen-elemen keagamaan, tidak ada elemen-elemen kebangsaan, dan juga asal usul Tuhan Yesus yang memecah belahkan kami dalam gereja ini. Tetapi kami hanya memandang kepada Kristus saja yang mengasihi semua orang. Haleluya. Terima kasih Bapa sebab kebaikan Tuhan-Mu dan program kami yang akan datang. Engkau berkati dan pakai semua hamba Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang mengelolakan semua program ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami berdasar dan luar biasa. Haleluya. Dan nyanyikan lagu ini. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Angkatkan tangan kita, haleluya. Mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami bangga sebab kami punya Tuhan yang mengenal isi hati kami. Haleluya. Yang mengerti isi hati kami. Haleluya. Kami bangga kami boleh mengharapkan Tuhan yang mengerti kami. Haleluya. Sebab kami diciptakan baru dengan keunikan, dengan bermacam-macam keindahan, dan apa yang ada dalam hati kami Engkau saja yang tahu. Dan kami diberikan ruang dan kebebasan untuk menyuarakannya kepadamu dengan berkomunikasi, dengan intim dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Angkatkan tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita keluar dari tempat ini. Haleluya. Membawa nilai-nilai Kristus, membawa warna-warna kerajaan Allah di setiap aspek masyarakat dimanapun kita diutus oleh Tuhan. Haleluya. Bila sampai masanya, kita harus bersuara. Bersuaralah dengan suara kebenaran, suara kasih sayang, suara pembaharuan daripada paradigma yang baru daripada Tuhan Yesus melalui firman yang kita renungkan setiap hari, melalui Roh Kudus yang berbicara kepada hati kita setiap hari. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa. Kami agungkan dan muliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami angkatkan tangan kepadamu, mengharapkan berkat yang kami istihadkan pada hari ini menjadi bagian dalam hidup kami semua. Haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa turun atas hidup kita pada hari ini. Haleluya. Kuasa kebangkitan Kristus yang kita alami setiap hari, di mana hidup kita akan mengalami mujizat dan dipakai untuk melakukan mujizat, sama seperti mujizat yang berlaku dalam kebangkitan Kristus. Rahmat, penyertaan dan persekutuan daripada Roh Kudus Allah Immanuel dan terus-menerus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang dari sorga dan kita menyongsong Dia di awan-awan yang permai. Kita terima semua berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang memegang pangkal dan ujung hidup kita semua. Haleluya. Semua kita katakan